Pernah tidak kalian merasa seperti ini? Lihat video orang berkebun di internet, rasanya gampang sekali. Tinggal tanam, kasih pupuk, siram rutin, lalu beberapa waktu kemudian, tanaman tumbuh subur dan panen banyak. Kelihatannya menyenangkan. Dan jujur saja, banyak orang akhirnya tertarik mulai berkebun karena melihat video-video seperti itu. Awalnya aku juga begitu. Melihat tanaman hijau, buah lebat, panen melimpah. Rasanya seperti sesuatu yang sederhana untuk dilakukan. Tapi setelah benar-benar mencoba sendiri, ternyata berkebun tidak sesederhana yang terlihat di internet. Kadang ada tanaman yang awalnya bagus, lalu tiba-tiba rusak. Kadang daun menguning tanpa jelas penyebabnya, kadang bunga rontok semua. Kadang tanaman hidup tapi tidak berkembang. Dan lucunya, saat mencari solusi di internet, hampir semua video terlihat mudah. Seolah-olah semua masalah bisa selesai hanya dengan satu pupuk atau satu cairan tertentu. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Karena berkebun itu bukan seperti menekan tombol, lalu semuanya berjalan sesuai harapan. Ada banyak hal yang mempengaruhi tanaman, seperti cuaca, tanah, air, cahaya matahari, akar, hama, bahkan kelembapan udara juga bisa berpengaruh. Dan setiap tempat punya kondisi yang berbeda. Inilah yang kadang tidak terlihat di internet. Banyak orang hanya memperlihatkan hasil akhirnya saja. Tanaman yang subur, buah yang lembat, panen yang berhasil. Tapi proses gagal, stres, dan percobaan yang tidak berhasil sering tidak diperlihatkan. Padahal di dunia nyata, berkebun itu penuh proses seperti itu. Kadang hari ini tanaman terlihat sehat, besoknya tiba-tiba layu. Kadang sudah dirawat baik-baik, tapi tetap saja ada masalah. Dan itu normal. Menurutku, salah satu hal yang membuat berkebun terasa sulit adalah karena tanaman itu makhluk hidup. Mereka tidak selalu bereaksi sama. Pupuk yang cocok di satu tempat belum tentu cocok di tempat lain. Cara menyiram yang berhasil di satu daerah belum tentu cocok di daerah lain. Bahkan, cuaca beberapa hari saja bisa mengubah kondisi tanaman. Makanya, kadang ada orang yang mengikuti tutorial internet persis sama, tapi hasilnya tetap berbeda. Dan akhirnya mereka merasa kecewa. Merasa dirinya gagal, padahal belum tentu salah. Karena tanaman memang dipengaruhi banyak hal. Kadang masalahnya ada di tanah, kadang di akar, kadang di cuaca, kadang justru karena terlalu semangat merawat tanaman. Ini juga sering terjadi. Karena ingin tanaman cepat subur, akhirnya pupuk diberikan terlalu banyak. Atau tanaman disiram terus karena takut kekeringan. Padahal tanaman juga bisa stres kalau terlalu berlebihan. Dan hal seperti ini biasanya baru dipahami setelah benar-benar mengalami sendiri. Makanya menurutku, pengalaman itu penting sekali dalam berkebun. Karena teori dan praktek sering kali berbeda. Di internet semuanya terlihat cepat. Padahal di dunia nyata, tanaman tumbuh pelan-pelan. Kadang butuh waktu berminggu-minggu hanya untuk melihat perubahan kecil. Dan tidak semua percobaan berhasil. Ada tanaman yang mati, ada yang kerdil, ada yang diserang hama, ada yang gagal berbuah. Dan hampir semua orang yang suka berkebun pasti pernah mengalami itu. Termasuk orang yang sekarang terlihat ahli sekalipun. Bedanya mungkin mereka sudah lebih terbiasa menghadapi kegagalan. Karena sebenarnya berkebun itu bukan cuma soal panen, tapi soal belajar memahami tanaman sedikit demi sedikit. Belajar sabar,
belajar mengamati, belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sempurna. Justru disitulah menariknya berkebun, karena tanaman mengajarkan kita proses. Tanaman tidak tumbuh dalam satu malam. Mereka butuh waktu, butuh penyesuaian, butuh kondisi yang tepat. Dan kadang kita juga harus belajar gagal beberapa kali sebelum mulai paham. Makanya aku sekarang mulai sadar, kalau internet memang bagus untuk belajar. Tapi jangan terlalu membandingkan kebun kita dengan apa yang terlihat di video orang lain. Karena yang terlihat di kamera sering hanya bagian terbaiknya saja. Sedangkan proses panjang di belakangnya tidak selalu diperlihatkan. Dan itu bukan berarti kita tidak mampu berkebun. Kadang kita hanya sedang belajar memahami tanaman dengan cara kita sendiri. Jadi, kalau sekarang tanaman kalian belum sesuai harapan, jangan langsung putus semangat dulu. Karena berkebun memang tidak selalu mudah. Bahkan, orang yang sudah lama berkebun pun masih terus belajar sampai sekarang. Dan menurutku, itu hal yang wajar. Karena setiap tanaman selalu memberi pengalaman baru. Kadang menyenangkan, kadang membuat kesal, kadang membuat bingung. Tapi justru itu yang membuat banyak orang akhirnya semakin suka berkebun. Karena ada rasa tenang saat melihat tanaman tumbuh sedikit demi sedikit. Dan ada rasa puas yang sulit dijelaskan saat tanaman berhasil melewati banyak masalah, sampai akhirnya panen. Mungkin itulah kenapa meskipun berkebun tidak semudah di internet, banyak orang tetap menyukainya. Berkebun memang penuh proses dan pembelajaran. Semoga kebun kalian selalu tumbuh sedikit demi sedikit. Aku Endah, sampai jumpa di video berikutnya.